Halo selamat siang, nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Saya membuat satu video menyangkut eh, bagaimana mengevaluasi bunga efektif dari pinjaman. Ya, saya rasa perusahaan di dalam kegiatan ekspansinya pasti atau dalam melakukan akuisisi atau suatu proyek membutuhkan pinjaman dari bank. Ya di Indonesia umumnya kegiatannya adalah kegiatan yang pasti mayoritas pembiayaan itu berasal dari bank. Nah, kita kadang-kadang biasanya kita akan maju kepada dua bank dan kemudian melakukan negosiasi. Nah, lalu kita ditawarkan package yang berbeda antara credit facility dari satu bank dengan bank yang lain. Nah, bagaimana? Tapi di sini saya hanya menyorot soal dua hal aja ya, yaitu untuk yang tenornya umumnya sama. Perbedaannya adalah di jumlah pinjamannya yang diperoleh dari bank plus sama atau umumnya kalau di properti dikenal sebagai loan to value rasio plus sama suku bunganya berbeda. Oke, saya kasih contoh aja di sini ya. Anda bisa masuk ke website kami. Sebentar saya perbesar. www.futurumcorfinan.com atau Anda bisa kirim email ke kami ke futurumcorfinan@gmail.com apabila ada pertanyaan seputar video ini ataupun ada pertanyaan sekitar financial modeling untuk corporate model maupun project finance model. Oke, saya mulai aja ya. Jadi di sini uh, ada ada kebutuhan ya, kita ada project acquisition. Misalnya nilai komersilnya itu 100 miliar lah. Saya nyatakan dalam IDR 110 miliar kurang satu, 100 miliar, and then sorry, oke, 100 miliar. Kemudian Anda memiliki credit facility option ya, credit facility option. Sini saya gampangnya saya bagi dua aja ya. Ada option A, ini dari bank A, option B dari bank B. Sederhananya begitu aja. Jadi Anda hanya ada dua bank aja. Tapi kalau Anda lebih dari dua bank ya Anda harus evaluasi. Tapi prinsipnya akan sama saja. Oke, and then jadi ini credit facility optionnya, kemudian loan to value-nya. Bank pertama atau bank A itu menawarkan 80%, bank B 90%. Jadi pinjamannya kita dapat katakan mortgage debt-nya itu yang bank pertama berarti kita kali aja dengan 100 miliar. Oke. Bank kedua kita kali dengan 100 miliar. Oke, 80 sama 100 miliar mortgage debt-nya ya, berarti ini yang amount-nya. Bentuknya dalam bentuk ini percentage, ini bentuknya IDR. Kemudian tenor, ya pasti tenor, katakan kita ambil 10 tahun aja. Jadi ini adalah years. Kemudian biasanya dikenal sebagai untuk sederhananya nggak ada loan apa sebutnya ya, commitment fee. Anggap aja nggak ada ya untuk sederhananya. Jadi percentage katakan 0. Biasanya bisa 0,25 sampai 1% ya. Tergantung nego Anda, dan kadang-kadang bisa juga dengan pihak bank kita cicil ya, tidak harus bayar sekaligus. And then interest rate ya, annual interest rate. Jadi di sini adalah percentage. Saya taruh aja misalnya di sini 11%. Di sini 12%. Sederhana gitu ya, ini fix ya, sifatnya fix untuk 10 tahun ya. Biasanya ada bisa floating juga, tapi untuk contoh ini saya kasih fix saja. Jadi kita bisa hitung sebentar, tenornya 10 tahun berarti saya taruh di bawah aja ya. Months in 1 year
Oh sebentar, ini type-nya berarti installment, monthly, constant atau level monthly installment ya. Oke, type-nya 1 year itu 12 bulan. Kemudian berarti total months-nya kita ada 120 bulan. Lalu apalagi ya? Oh, interest-nya tadi ini kan oh berarti monthly interest rate. Ini saya bagi 12 saja ya. Oke, 11% saya bagi 12 bulan. Kemudian yang ini saya copy ke kanan aja. Oke, berarti 1% sama 2% ya. Apalagi I think so, that's all. Sekarang kita tinggal, nah kalau kita perhatikan, berarti kita biasanya orang langsung melihat suku bunganya ya. Karena kan memang perbandingannya umumnya di suku bunga. Oke, kalau kita lihat 11%, nah cuma permasalahannya ini kan ada selisih ya, difference ya. Jadi fasilitas pinjaman jumlahnya tidak sama, yang satu lebih besar 10 miliar. Oke. Sedangkan bunganya selisihnya 1%. Oke, jadi bedanya 1%. Kalau kita perhatikan di sini, jadi kalau kita lihat ini kan ada perbedaan 10M ya. Nah, 10M ini sebetulnya bunga efektifnya berapa? Apakah 12%? Ya, feelingnya mungkin ini 12% atau bahkan bisa lebih besar. Kenapa ya? Berarti kan kalau ini 10M ini kan berarti dia sama dengan 10M bagi 80M ya. Berarti 12,5%. Jadi kalau ini kita bagi, ini dibagi ini. Sedangkan kalau 1% ini peningkatannya kita bagi dengan 11%, sebentar. Berarti 9%-an ya. Oke, berarti peningkatan ini 9% ya. 9% dari 11%, sedangkan ini kita dapat 12,5%. Oke, ini gambarannya ya. Jadi suku bunga ada naik 9%, cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat 11% naik 9%, atau 1% efektifnya. Tapi dia naik 9% dari sini. Nah, 12,5% dari sini. Jadi untuk mendapat peningkatan pinjaman 12,5% lebih tinggi, higher, kita harus membayar bunga 9% lebih tinggi dari 11%. Ya, karena 1% dibagi dengan 11% dapat 9%. Oke. Kalau lihat begini, apakah 12% menjadi, jadi yang menjadi isu adalah how to determine incremental atau marginal cost of borrowing. Incremental ya, cost of borrowing. In this case, IDR 10 billion higher of facility of option B compare to option A. Oke, how to determine ya, ini isunya nih ya. Sorry, saya bold. Ya, lalu sekarang how to solve this. Oke, sekarang berarti kita harus menentukan selisih antara ini ya. Berarti sekarang saya copy aja dari atas. Untuk C, saya paste ke bawah. Berarti, saya taruh di sini aja deh. Sorry. Oke, saya delete dulu deh. Kita tunjukkan di sini aja deh. Berarti ini option A, ini option B. Option B dulu ya karena lebih tinggi. Option A, option B, ini option A.
Oke, berarti pertama credit facility-nya dulu ya. Kemudian interest rate, bukan, eh, monthly interest rate, monthly payment. Oke, berarti di sini tadi kita belum hitung monthly payment-nya ya. Berarti kita harus tentukan dulu monthly payment-nya. Di atas saya hitung aja langsung. Oke, kita hitung monthly payment atau monthly installment. Konstan kali ya, ini kan konstan atau level monthly installment. Oke, Anda bisa menggunakan fungsi yang sederhana aja, PMT. Rate-nya adalah 0,92, NPR-nya 120, PV-nya Anda masukkan minus, jangan lupa, karena nanti supaya cicilannya positif. Oke, dia dapat 1 juta, 1,1 juta, 1,1 miliar. Oke, 1,1 miliar ini saya copy ke kanan, 1,2. Jadi yang pertama installmentnya itu saya kasih warna apa ya? Nah, deh. Yang satu lagi installmentnya lebih tinggi, selisihnya why we put percentage. 189 juta lebih tinggi. Oke, ini saya copy aja. 17% lebih tinggi. Oke, jadi cicilannya 17% lebih tinggi. Nah, untuk menghitung monthly installment ini kan kita menggunakan PMT. Tapi kalau Anda yang suka pakai tabel, you can use alternatively. We could use what we call constant table. Is that correct? Sorry. Constant mortgage payment, ya, yeah. Atau dikenal sebagai loan constant. Okay, we can alternatively we could use loan constant table. Oke, Anda bisa download aja di mana itu ada di ini. Lalu kita tinggal lihat aja. Jadi selain menghitung pakai PMT, Anda bisa menghitung. Jadi kalau ini kita we use PMT formula ya. Kalau ini sederhana aja, Anda tinggal melihat ini kan 12 tahun, 10 tahun. 10 tahun bunganya 11%. Anda cari di sini aja tabelnya. 11%. Ini 11%, 10 tahun, berarti dapatnya ini. Hopefully it is correct. Copy, jadi 11%, 10 tahun. This is monthly mortgage payment. Okay, I just paste here. Oke, yang kedua itu adalah 12%. Anda cari tabelnya 12%, 10 tahun. Ini dia. Oke, lalu tinggal Anda kali aja. Berarti monthly installmentnya during the term itu tinggal Anda kali, ini dikali dengan pokoknya. Yes, we got that. Oke, easy. Nah, kalau Anda tanya ke saya, ini udah sama dengan ini, artinya, jadi kalau kita lihat ya, loan constant itu berarti semakin tinggi loan constant berarti kurang bagus bagi kita, karena cicilannya berarti lebih besar. Berarti komitmen dana lebih besar. Oke, sekarang kita ingin menghitung bunga efektifnya ya. Oke, saya bold dulu, saya kasih warna bit light. Terus saya taruh di tengah. Oke, ini option A credit facility, option B credit facility 90 miliar. Yang ini berarti 80 M. Kemudian monthly payment-nya yang pertama adalah 1291, yang ini adalah 1102. Oke, kita cari selisihnya, different. Hey. Berarti tinggal ini dikurangin aja. Oke, berarti Anda tinggal copy ke kanan.
Saya ambil dari sini aja deh. I'm doing. Oke, saya kasih bold, saya kasih warna supaya menarik. Warnanya yellow aja deh. Oke, berarti sekarang kita ingin berarti ada tambahan dana 10M dengan tambahan cicilan 149. Angkanya udah ada di sini sebetulnya. Jadi dengan tambahan cicilan 17M, kita mendapat untuk tambahan pinjaman 10M, tambahan cicilannya adalah 17% atau 189 juta. Jadi sekarang kita ingin menghitung marginal atau incremental cost of borrowing. Ini tinggal Anda wrap up, kemudian Anda hitung ini aja pakai rumusnya rate. Ya, jangan lupa rate, NPR-nya adalah 120, and then PMT-nya cicilannya 189, kemudian PV-nya Anda pakai minus aja 10M. Oke. Berarti ini adalah monthly basis. Ya, sekarang ini saya copy ke bawah. Kalau annual bagaimana? Kali 12 saja. Berarti ini saya kali 12. Oke, berarti 19,39%. Oke. Saya kasih warnanya, saya bold. Nah, artinya kalau kita perhatikan ya, dengan tambahan 10M ini sebenarnya bunga efektifnya adalah 19,39%. Artinya apa? Ya, itu tergantung cara mengartikan how to interpret this. Oke. How to interpret this? How to is that correct? Interpreted this. Oke, tergantung. Jadi the company has excess fund, atau the company does not have excess fund. Oke, berarti kalau dia punya excess fund, katakan dia punya 10.000 di sini ya. Is that correct? I put here? No, I should put here. Ini saya pindahin ke sini aja deh. Ya, jadi sini ini option pertama, ini option kedua. Oke, jadi katakan perusahaan punya excess, dia punya di sini 10.000. Atau tidak punya. Ya, berarti ini the company has to borrow ya. Berarti has to borrow. Oke, saya taruh di sini juga. It means company has to borrow. Oke, berarti ini nah 10, berarti ini punya excess fund ya. Ya, artinya dia kan harus bayar bunga 19 ya, berarti the company has to pay 19,39% interest, additional interest. Oke. Nah, kalau perusahaan memiliki alternatif option to invest the excess fund in other risk equal investment project, investment more than 19,39%, then the company is better to use the fund in other project. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada alternatif investasi di tempat lain yang lebih besar daripada ini, sebetulnya perusahaan lebih bagus excess fund-nya dipakai di sana. Tapi kalau nggak ada investasi yang bisa
sorry. Pasang 50. Ya, jadi kalau tidak ada alternatif maka sebaiknya dia menggunakan ini untuk menalangin kekurangan yang 10M dalam pinjam. Jadi dengan kata lain berarti perusahaan harus pinjam 90 miliar. Harus pinjam 80 miliar. Jadi better with a smaller loan. Oke, tapi kalau tidak punya berarti perusahaan harus cari ini. Berarti the company has to find another source of borrowing which could cost the company with annual interest rate below than 19,39%. Oke, make sense? Ya. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam melakukan analisa pada waktu Anda memperoleh pinjaman dari berbagai sumber. Silakan mengunjungi kami atau tulis email kepada kami. Oke, terima kasih.